Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita akan bahas tentang substansi daripada i'tikaf. Kalau bahasa Arabnya al-ukuf berarti berhenti. Karena rutinitas harian itu yang berupa aktivitas itu kadang membuat kita lupa pada Allah. Biasanya begitu. Ke kantor atau ke sawah atau ke pasar. Kalau kita dalam aktivitas ingat Allah, itu mulia sekali. Di masjid ingat Allah ya mulia, tapi kalau di sawah ingat Allah itu lebih mulia. Karena instrumennya itu sifatnya materi. Kalau di masjid kok lupa Allah itu ya keterlaluan. Sudah ada lafal Allah, jalalah, ada Al-Quran, malah ingat sandal. Berarti kan orang seperti itu kan kurang mulia. Orang yang pakai sandal ingat Allah lebih baik loh daripada yang di masjid ingat sandal. Coba kamu di masjid ingat sandal dengan kamu pakai sandal ingat Allah, mulia mana? Nah itu bukan masalah di mana dan bagaimana, tapi nyambung enggak dengan Allahnya itu yang penting. Maka ada istilah revolusi i'tikaf, berarti i'tikaf itu merubah kondisi kita. Ya dianjurkan untuk i'tikaf, tapi ya tidak wajib, sunnah muakkad. Lanjut. Nah itu ada wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina. Nah ini wal akifina, itu akifina berarti yang orang i'tikaf, warukai sujud dan rukuk dan sujud. Maka fungsi daripada masjid diantaranya yaitu merefresh kembali, meremen kembali supaya ingat Allah. Jadi kita keseharian itu kadang lupa Allah itu, seperti belajar di kampus itu malah ingat SKS-nya berapa tuh, kira-kira nanti nilainya A atau B itu. Ujian, seminar, proposal, ujian, skripsi, terus mikir lagi sidang terbuka, sidang tertutup, banyak sidang, terus wisuda, bayar lagi. Nah, rutinitas yang kayak gitu biasanya melupakan Allah. Maka i'tikaf itu adalah ibadah aktif. Jadi kalau i'tikaf kok malah duduk-duduk, santuy-santuy, maka dianjurkan i'tikaf itu langsung mepet tembok ini, biar matanya tidak kemana-mana. Bukan di belakang terus tengok, bukan. Malah menghadap tembok biar pandangannya terbatas. I'tikaf kok malah di teras masjid lihat orang lewat, bukan i'tikaf. I'tikaf itu menutup indera-indera kita agar tidak kemasukan setan. Ini kan masih muda ini, i'tikafnya pakai tenda, satu orang satu, insya Allah langsung nyenyak lah, nggak ada yang ganggu.
nggak boleh bawa HP. Bukan bawa tenda yang tertulis SD negeri, bukan. Terlalu besar, rame-rame. Jadi satu orang itu satu tenda kecil. Supaya apa? Tidak ada yang mengganggu kita. Kalau gini kan lihat daun pisang, lihat pikirannya malah macam-macam. Apa lihat tukang gorengan atau tukang sayur, pikirannya beda. Tukang tahu, tukang telur, beda lah. Terus, jadi itikaf itu bukan pasif ya Bu, duduk terus nggawa bantal terus bismika, bukan gitu. Itikaf itu kalau bisa sambil menulis, sambil membaca dan tidak ngobrol. Kalau ngobrol pun boleh tapi yang sifatnya ilmu, bukan piye kabare, bukan begitu. Orang ya tahu. Amdalnya itikaf itu memang indera-indera kita ditutup. Terus itikaf itu peristiwa bahwasanya wujud kita 100% ya itikaf. Saya dengan contoh ada Hafiz. Saya dengan Hafiz berdua begini berarti saya 50% menjaga perasaan Hafiz. Di sini ada sekitar 50 orang berarti saya itu 1/50 menjaga perasaan jenengan. Tahu nggak diri kita asli saat kita sendirian? Kira-kira kalau sholat sendirian di kamar gitu panjang apa pendek? Jujur, panjang? Pendek. Baca-baca pendek. Jadi kan pendek ya di kamar sendirian. Panjang. Keren baru kalau Anda sendirian itu hakikat 100%. Maka itikaf itu menemukan jati diri yang 100% itu. Yang sering hilang diambil orang. Nggak enak. Itu berarti bukan dirinya. Nggak enak. Loh kok hadir Pak? Nah, mboten hadir, mboten sekejo. Itu berarti bukan dirinya itu. Itu menjaga perasaan orang. Maka itikaf itu adalah menemukan wujud sejati 100%. Kalau rame-rame begini ya banyak palsunya. Ya Mbak, itikaf sendirian. Malam 29 biasanya sudah sepi karena mak-mak sudah itikaf di mall biasanya. Enggak lagi biasanya loh. Kalau ini kayaknya sampai malam 1 Syawal di masjid nih. Kayaknya sih, tapi kayak nggak yakin. 1 Syawal sudah muter-muter pasar, kaget kan banyak. Perpindahan pusat hidup dari ego kita, aku menuju Teo Allah. Teo itu ketuhanan. Maka anak kecil suka bilang apa? Boneka aku katanya. Mobilan aku katanya. Sepeda aku. Itu anak kecil wajar. Karena memang sejak kecil diajari untuk kemelekatan pada materi. Tapi kalau udah tua bilang mobilku, terlalu kekanak-kanaan. Seharusnya agak naik jenjang. Mobil kami ya, istrinya ikut berperan ya. Atau mertuanya ikut berperan. Sepeda aku itu gaya sekali, kayak dia lahir sudah motoran. Kalau mahasiswa masih sering kos-kosan aku, padahal yo dia bayar. Kamu nyewa. Jadi ada yang disebut dengan ego naik menjadi ego, naik menjadi Teo. Teo itu ini mobil Bapak titipan Allah. Itu Teo itu. Paling dewasa kayak gitu. Tapi kalau masih aku, tapi ya boleh aku pada konteksnya kayak istri aku, masa istri kita ini enggak ya. Jadi ada konteksnya tertentu ada. Jadi itu perpindahan antara ego, Teo. Teo itu teologi ketuhanan. Next. Itu yakufuna ala asnamil lahum. Nah, orang-orang kafir jahiliyahnya itikaf pada berhala. Jelas enggak logis. Itu lihat itu malah kata Nabi Ibrahim mahadi tamasilul lati antum laha akifun katanya. Kalian kok itikaf di patung-patung ini loh akifun itu itikaf. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Itu untuk kita. Tidak boleh pacaran di masjid.
Kalau pacaran ke Kiai Langgeng sana, sembunyi di bawah semak belukar, ya dosa. Tetapi pacaran di masjid lebih dosa kan gitu loh. Kan tempat suci malah buat pacaran. Nah, terus itikaf itu mengumpulkan kesadaran. Jadi banyak kita itu nggak sadar di jalan, nggak sadar bahwasanya dikasih Allah bisa gerakkan motor, itu energi loh. Banyak orang punya tangan tapi lumpuh, nggak bisa. Maaf ya kibli kan, nggak bisa naik motor. Ayo menyadarkan diri kita bahwasanya fisik yang dititipkan Allah ini mahal sekali. Bisa loh sekejap gempa bumi masjidnya ambruk, kita kejatuhan kubah yang di bawah ini malah kayak PT orang iso metu kan. Maka kita nggak bisa menggaya Pak. Kenapa? Nggak tahu takdir berikutnya apa, kita nggak tahu. Jangan-jangan kita pulang naudzubillah kecelakaan. Kita nggak tahu. Maka sombong itu nggak logis. Kenapa? Karena kita nggak tahu berikutnya ngapain. Jangan ya di masjid kelihatan menulis atau membaca. Di rumah ya bertengkar sama suaminya mungkin atau mertuanya, nggak tahu. Takdir kayak begitu takdir. Kenapa orang tidak boleh sombong? Alasan logisnya dua. Satu, karena kita nggak tahu berikutnya acaranya apa. Planningnya ada, plan ada, tapi realitanya nggak tahu. Nomor dua, setiap orang itu punya beban masing-masing. Tolong jangan diberatkan lagi dengan perilakumu yang buruk itu. Orang sudah stres. Setiap orang kayak gini sudah mikir baju baru gitu, jilbab baru, sandal baru. Tapi yang tua-tua ya wis enggak zamane, wis yang lawas wae. Yang sepuh-sepuh wis pokoke ageman ingkang pun dangu mboten napa. Tapi yang muda-muda pengin sandal baru, kopiah baru. Tapi yang sudah tua wis sarung lawas enggak apa-apa. Dari gajah duduk sampai gajah berdiri enggak apa-apa. Geringgingan itu gajah kecapean. Terus jadi ayo kita kumpulkan kesadaran, karena kesadaran ini tercecer di jalan tadi itu. Diambil ibu-ibu, diambil mbak-mbak, diambil mas-mas, ngambil kita, fokus hidup kita untuk Tuhan malah tercecer kemana-mana. Di lapangan rindam ada yang ambil 30%, di alun-alun 50%, sampai masjid hilang jati dirinya. Maka kita kembalikan siapa aku kan itu. Itikaf itu mengembalikan partikel-partikel jiwa yang terseser di trotoar tadi. Ya, jangan lihat orang senam mak-mak itu. Jelas panen kangkung luwih utama daripada senam apa itu. Senam ya. Jangan sempat lihat. Itu kan terganggu juga itu. Usahakan kalau mak-mak senam pakai mukena itu loh, di pojok dipakai. Lebih syariah daripada pakai training atau pakai kaos, karena mengganggu pandangan umat. Kalau mau senam monggo itu pakai mukena yang lebar, jadi anaknya 5 masuk semua orang-orang. Ini ku sinten niku anakku kaya pitik babon kan. Lebu kabeh. Itu ciri khas orang Afrika, Pak. Orang Afrika yang cewek itu jilbabnya lebar sekali. Itu di belakangnya ada anaknya digendong, di depannya ada anaknya yang masuk semua. Orang nggak tahu itu bawa apa, dikira bawa ransel atau itu anak-anak digendong semua sama ibu-ibu Afrika. Ibu-ibu Afrika termasuk mentalnya baja, sangat baja, kuat sekali. Mak-mak Afrika. Coba Anda jadi orang Afrika mungkin langsung dikasih jadi orang Indonesia sawo mateng gini aja protes. Ayo hamdalah. Paling enak, nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam. Indonesia sedang-sedang saja. Indonesia orang Afrika kalau dengan kita Pak nyambung. Orang-orang Rusia dengan kita nyambung.
Karena kita terlalu putih, jangan. Terlalu hitam, jangan. Yang sedang-sedang saja. Jadi kita tuh moderat. Bisa ke Rusia, bisa ke Afrika. Maka orang Indonesia di Kairo itu akrab dengan semua benua. Kenapa? Karena dia moderasi tengah-tengah. Ya enggak hitam, ya enggak putih. Tuh, ini kayak gini kan. Coklat, kadang coklatnya keterlaluan juga, mateng, coklat gosong. Maka orang Indonesia itu bisa menjembatani antara orang Rusia, Moskow, orang Albania, orang Eropa, kan ada orang Italia juga, sama orang Afrika. Kalau orang Afrika ketemu orang Eropa, itu agak jomplang sekali kan? Betul nggak? Butuh ada penengahnya itu. Indonesia menawarkan perdamaian itu kan, pertengahan kayak gitu. Jadi ada. Terus dari yang tercecer pada dunia kembali pada pusat makna. Pusat makna siapa? Allah. Kayak gini kan, pengen cepat S1, terus nanti nyari kerjaan, terus pengen menikah, terus saving uang buat beli motor, nyicil motor dulu, terus kontrak, terus punya anak, terus buat rumah, terus mantu, terus gendong putu, mati selesai. Hidup kok kayak kudu. Hidup itu menikmati proses sekarang. Mahasiswa, syukuri jadi mahasiswa. Nggak usah pengen cepat selesai. Tambah stres kamu nanti kalau jadi bapak-bapak. Mikir anak, mikir putu. Makanya mbah-mbah cepat beruban karena pikirannya banyak. Kamu nggak beruban, nggak mikir apa-apa, malah mikir iftar bersama di mana ya sore ini kan gitu. Nyari ke samping-samping kampus. Ayo share bukber yang gratis kan. Coba kalau punya anak 7 istri, kan malu kalau bawa anak semua ke masjid sa-RT. Loh Pak Ustadz niki sinten sak keluarga bukber gratis, malu. Tapi kalau sendirian kan masih keren karena Mas jangan, bukan bujangan ya. Bujangan, Pak jangan, Mbak jangan, Mas jangan. Ini jangan asem itu. Jangan lodeh. Kata orang Jawa begitu. Terus sunyi menjadi lensa eksistensi kita. Jadi kalau kita itu sendirian, kita tahu diri kita aslinya. Sering sendirian. Malah enak loh, kayak ke kebun itu ada kompos, ada wedus, ada ayam, ada apa daun kelor, ada melon. Nggak ngomongin orang itu kalau orang kayak gitu. Masa melon ayo rasan-rasan kan nggak bisa. Malah kumpul dengan manusia ini banyak dosa. Bagus ini perkebunan sendirian aja. Guyu dewe, mesem dewe, insyaallah al-kendiri langsung. Menyadarkan kita bahwanya sendirian itu nikmat sendirian. Sangat nikmat. Kalau banyak-banyak orang itu makin ruwet. Semakin banyak kawan, semakin banyak yang menyakitkan kita. Coba sama kawan-kawanmu yang akan menyakitkan kamu. Ayo ingat kata-kata saya. Kawan paling akrab dengan kamu itu paling menyakitkan. Tapi kalau Tuhan akrab, korib, nggak menyakitkan. Sakit pun digaji kita. Kawanmu kamu sakit, kamu nggak dikawani lagi, ngerepotin. Emangnya gue pikirin kan gitu. Tapi kalau berkawan dengan Tuhan, kita sakit dibayar. Siapa sakit, ayo tak kasih bonus dosanya habis loh coba. Kawanmu kabur. Kalau kamu sehat, cantik, kaya, pinter, banyak kawan. Coba kau miskin, bodoh, tolak-toleh, kaya munyuk ketulup, ya tidak ada orang dekat sama kamu. Maka dekati Allah sajalah. Kalau orang suka kita itu bonus, bukan inti, itu bukan pusat. Pusatnya Allah. Maka supir terkeren, dekengan pusat. Allah pusat. Allah itu pusat, pusat rotasi. Semuanya memutar ke Allah. Kita mati pun sujudnya ke Allah, hidup ke Allah, makan ke Allah, puasa ke Allah. Muaranya satu, Allah. Bukan pada mertua. Di depan mertua aja jalan di kamar Allahu Akbar.
di depan di musola mertua, calon mertua. Busuk banget. Nduk, sama sing imam, Nduk? Itu teman adik ayah gitu. Oh iya. Bagus tuh, Dek. Nikah sama tadi. Insya Allah ya gitu. Sudah tertembak itu calon mertuanya. Jadi kalau kamu hafal Quran itu paling mudah nyari istri. Maka ngapalin Quran aja, insya Allah jodohnya cepat sekali. Mbak-mbak yang hafal Quran, cepat sekali nikah. Cepat. Karena laki-laki rata-rata nyari penghafal Quran tapi dia sendiri nggak hafal. Itu namanya nggak objektif seharusnya. Kita hafal, istri kita hafal itu 50%. Ini enggak. Istrinya 100%. Laki-lakinya cita-cita istri hafidhah. Loh, kamu hafal po? Hafal Pak Ustaz. Apa itu? Kulhu 3 kali apa? Jadi kalau kamu itu enggak hafal itu mbok ya jangan ideal nyari istri yang hafidhah. Kasihan. Punya suami kayak kamu enggak hafal. Mau murojaah dimarahi. Padahal murojaah itu berat. Kalau kamu hafal Quran, istri kamu paham. Ada waktu minimal 1,5 jam, 5 juz untuk duduk sendirian. Coba kalau nggak paham, istrinya nggak hafal, suaminya hafal Quran terus tuh anaknya nangis kan loh, coba. Gara-gara istrinya nggak tahu Quran. Ayo ke pasar, Quran aja. Itu istri al-errori bukan al-Ferrari. Maka hati-hati kalau kamu suami kamu hafal Quran, biasanya nggak punya duit, miskin. Kalau kaya biasanya nggak hafal Quran. Pilih mana ya? Kalau kamu nyari suami hafal Quran, biasanya paling amplop dari khotib Jumat atau tahlilan atau baca Quran. Insya Allah nggak kaya. Jarang orang tahu agama kaya. Yang tahu orang nggak tahu agama kaya banyak. Ayo pilih mana kamu? Kalau nyari yang hafiz, kamu siap menderita. Jangan minta, mau Mas kate bodoh ya Mas. Ya sudah, kita sepakati 1 Syawal saja ya sudah. Nanti ya suami bilang yang sabar. Itu suami hafid biasanya begitu. Ini rahasia Pak, kalau punya mantu kok tahu agama biasanya nggak punya ini. Kalau punya mantu itu kok nggak tahu agama, insya Allah bisa jualan memalsukan dagangan atau kripto atau bitcoin atau golek duit gampang, nggak tahu agama. Ini tahu agama, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Susah golek sing haram ae angel, apa mana sing halal. Maka mulai mantu sekarang pilihannya berat nih. Kalau dia itu ahli masjid biasanya nggak pandai bisnis. Yang ahli bisnis biasanya nggak ahli masjid kecuali udah tua baru ke masjid. Astagfirullah. Enak tenan mbah ini. Dulu muda untuk duit, sekarang tua ke masjid. Minta fatwa, minta pendapat. Mau nggak istighfar jarang-jarang? Ini realitas sosial di Magelang, saya baca. Takmir itu tua-tua, takmir itu muda, energik, tua-tua. Temanya sakaratul maut, adab kubur. Nggak keren, tema-tema menakutkan. Coba kalau muda, tema visioner menjadi muslim, itu enak dengarnya. Tapi kalau mbak-mbak ini pintu-pintu neraka, waduh, neraka. Jadi anak muda nggak pada datang pensiun neraka, nggak usah. Itu khusus yang sudah mbah-mbah itu yang pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga. Kita masih perlu pintu-pintu Artos, pintu-pintu Kardena, pintu-pintu Matahari. Penting mbak-mbah ini mengetahui apa ini marketing itu penting. Kalau udah tua itu, wes ngenteni pensiunan, ngantri kantor pos atau bank BRI. Bang Jateng awal bulan tuh sudah boleh tuku tahu sudah kayak begitu. Ini yang tersinggung monggo nggak apa-apa, memang tersinggung penting. Terus
Jadi ada namanya eksistensi hidup. Kalau kita tahu diri kita, Pak, nyaman, Pak. Kalau kita nggak tahu diri kita itu kayak orang terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Kalau tahu karakter lautan itu bergelombang, hidup lebih bergelombang. Kamu harus pandai berselancar. Senang kalau bergelombang. Tapi nggak pandai tenggelam. Jangan sok gaya-gaya. Maka ini yang belum nikah jangan menikah dulu. Selesaikan Quranmu, Inggrismu, Arabmu, terus S1mu selesaikan, terus bisnismu selesaikan, biar mapan, nggak ngerepoti orang tua. Nikah minta modal orang tua, kurang ajar. Sejak lahir ngerepoti, nikah njaluk modal sekarang. Jangan punya anak, jangan titip ke ibumu, ngerepoti meneh, mbok diurus dhewe. Gawe dhewe malah ngerepoti mertua, ngerepoti mertua. Ingat loh, dua ini kayaknya belum nikah. Awas, kalau kamu nitip ke makmu, tak ketak kamu. Nggak sopan. Makmu sudah repot dengan dirimu, dititipi putu. Mbah-mbah yang dititipi putu jangan mau. Enak saja, urus sendiri. Mbah mau istirahat. Nah, itu penting karena pendidikan nggak terasa berat kamu jadi ibu. Nggak kayak dulu di kos-kosan dolanan HP. Coba punya anak baru dijambak sama anakmu, HP-nya dimasukkan gelas. Kamu bisa mati ngatek sudah. Maka yang punya anak melebihi daripada 10 itu saya yakin dapat gelar SBR, sabar. Siapa anaknya kok sampai 11, 13, 15, itu insya Allah minas sobirin, ulul azmi itu. Versi bukan nabi ya, manusia ulul azmi. Orang kok anaknya banyak, berarti dia angsa ya. Anak kita kan manusia, bukan banyak ya. Orang kok anaknya banyak, berarti angsa, soang. Nggak nyambung. Ya nggak apa-apa. Ya sudah. Next, lanjut. Nah, ini hadisnya Nabi itikaf di akhir Ramadan. Nah, kesadaran berhenti bereaksi. Jadi kalau ada fenomena, jangan mudah merespon, jangan. Kayak itu loh, Pak. Grup WA yang gaduh itu, lebih baik keluar saja, Pak. Grup-grup WA yang bikin gonjang-ganjing batin tuh, keluar saja. Aman sudah, nggak tahu berita malah enak. Pak D, tahu nggak Iran sekarang nyerang? Oh, nggak tahu. Oh, malah anteng, nggak mikir bom. Tuh ini bambu runcing nang Muntilan gimana? Sama kuda di Ponorogo di alun-alun. Mbah-mbah yang tidak tahu geopolitik global Iran, USA sama Israel ya tetap ndeplok glepung deng jagung. Nggak mikir internet, nggak beli kuota. Ini nggak kuotanya habis nyari free hotspot kan nyari apa passwordnya kan gitu. Inilah HP bagus nggak modal ya ini orangnya di sini. Kalau mbak nggak mikir kuota, nggak mikir free hotspot. Dia mikir yang penting sehat, terus anak putu anteng, itu aja. Nggak punya pikiran anaknya harus jadi artis, nggak ada. Mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu puncak bahagia di bumi ini apa? Hatinya nggak gaduh, sudah anteng, sehat. Maka mbah-mbah kan sifatnya permisif nanti. Mbah jajan, iya, gitu kata mbahnya. Saking sabarnya, es krim, ya tak tuh kalau sak gerobak-gerobake, ben gak tuh mah disimpen. Nah itu ada kesadaran, jangan mudah merespon berita, anteng dulu. Siapa yang mudah bereaksi terhadap masalah, dia akan kecewa. Coba, kawanmu menipu kamu, janjian di Untit nggak datang-datang, katanya jam 1 malam nggak datang-datang. Kamu mungkin marah.
Jangan marah dulu, bilang ke marah, wahai marah, aku akan marah setelah 1 jam gitu. Ya gitu, nunggu jam 2 baru marah. Insya Allah responnya itu logis. Tapi kalau jam 1, jam 1:04, jam 1 itu responnya emosional, enggak logis, emosi. Maka penting ada jeda itu, berhenti. Mulai menyaksikan dirinya. Siapa aku kok bisa memarahi orang ya? Dia kan anak orang juga ya. Itu kan cucunya Nabi Adam. Kira-kira kalau ada Nabi Adam, cucunya di situ kita marahi, berani nggak? Lo nggak berani. Kalau ada orang menjengkelkan katakan, oh ini cucunya Nabi ini, ya Allah nggak berani saya memarahi. Itu yang pertama. Nomor 2, itu ciptaan siapa? Berani kamu ngomentari produksinya Allah mau? Ya berani. Ini kue bikinan saya gosong. Silakan bikinan saya sendiri loh. Kira-kira kamu berani? Kue gosong ada saya, enggak berani. Kok berani ngomongin orang ada Tuhan? Lo enggak logis. Berarti orang mau ngomelin orang itu enggak logis. Kenapa? Ada yang menciptakan kok berani mengomeli kan? Coba kita sadarkan diri kita itu. Nah itu mulai menyaksikan dirinya bahwa kita ini sesama makhluk Allah. Allah menjadikan cakrawala ini horizon makna bagi setiap gerak batin. Jadi setiap kita lihat apapun di situ selalu ada makna. Coba itu lihat atas. Oh itu ada yang bocor. Sebagus-bagusnya masjid ini bocor. Apalagi hati kita. Pasti bocor juga sama. Lihat ini. Oh nggak ada cecak ya. Karena nggak ada tempat persembunyian. Kalau hati nggak ada keruwetan dunia, nggak ada hewan-hewan sembunyi di hati kita. Itu namanya melihat. Nanti kamu sholat ketiban tai cecak. Lihat tai cecak. Wah keren juga ya. Sehitam-hitamnya tai cecak masih ada putihnya. Senakal-nakalnya anak Adam pasti ada baiknya. Itu belajar dari tai cecak. Itu selesai. Anjing najis. Wah najis ya, tapi nggak masuk neraka. Kita suci gini bisa masuk neraka. Berarti kerenan anjing lu gitu. Belajar dari kayak gitu. Jangan nyepelekan anjing. Anjing walaupun najisnya mughaladhat, tetapi dia nggak masuk neraka. Manusia pakai parfum, pakai wardah, pakai gaya-gaya malah neraka. Berarti mulia mana tadi? Oh kata anjingnya, aku mulia kan gitu. Rupanya anjing, kita belajar lihat anjing, jangan nyepelekan anjing. Dia itu nggak dihisap, yang hisap malah kita. Anjing itu anteng dia, nggak masuk neraka, nggak ada anjing masuk neraka. Hewan-hewan jadi debu semua. Kuntu turoba itu baca akhir surat An-Naba. Lanjut. Agak telat ini pemutarnya ini, berkali sejak awal sampai surat yang kesekian perlu ada pergantian. Kita reformasi. Nggak apa-apa masih muda, mungkin banyak pikiran. Terus itu sama hadisnya ya, makanya ya'taf al-asra awakhir. Kenapa 10 akhir? Begini ceritanya. Dulu awal-awal Nabi pernah itikaf 10 awal. Terus Nabi itikaf pertengahan awal. Malaikat Jibril ngasih tahu Lailatul Qadar itu ada di akhir 10. Nabi kemudian fokus di 10 akhir. Itu hanya simbol. Jangan kemudian nyari 10 Syawal kemudian dangdutan. Jangan begitu. Maksudnya adalah fokuslah pada fase-fase yang ada muqaddimah 10 puasa, 10 puasa. Kamu sudah punya pengalaman 20 hari. Ayo sekarang puncaknya. Kemarin kan prolog. Kemarin kan premis. Sekarang kan kesimpulannya sekarang. Karena orang dilihat dari akhirnya. Jadi 10 akhir ini rupanya puncak daripada spiritual itu. Orang yang masih aku belum menjadi Abdullah nanti biasanya mudah tersinggung. Mudah marah. Dia nggak menghormati aku.
Dia nggak respon sama WA aku. Lihat. Emangnya lo siapa? Dia nggak jawab telepon aku. Memangnya lo siapa? Nah, kayak begitu. Memutus audien. Jadi kita terlalu banyak kawan, akhirnya kabel ke langit putus biasanya. Dan dengan banyak komunikasi dengan masyarakat, biasanya waktu untuk uzlah, khalwah, tahannus, itikaf terbatas. Terus topeng-topeng kita ini jatuh kalau kita sendirian. Kita kan sering pakai topeng, coba kumpul-kumpul kawan mahasiswa, kamu ya pakai jilbab yang paling bagus, pakai minyak wangi. Coba sendirian, dasteran. Regane 30.000 wis bolong-bolong. Ya nggo turu, ya tinggo masak, nggo nyapu. Coba kumpul sama orang, pakai lo topeng. Mbok yo kumpul RT dasteran. Ketemu suami baru pakai baju yang cakep. Ketemu suami dasteran. Ketemu Pak RT baju cakep. Keliru. Kumpul RW bajunya cakep. Pakai parabola dan online. Pakai lampu PLN. Ada lampunya Bu ya. Saya pegawai PLN biar nyala. Udah nyetrum. Coba kumpul-kumpul reuni ya bajunya bagus. Menyambut suami datang jam 5 dasteran. Mambu balsem, Remason, GPU, tempel ku salon pas, koyok cabe, terus bukan welcome. Lebih yang membayari hidup kamu menafkahi itu Pak RT wong suami. Kok memuliakan Pak RT, enggak memuliakan suami. No, pergi ke Pak RT njaluk BLT, njaluk sono. Njaluk THR. Muliakan suamimu. Kalau sudah punya. Kalau ini muliakan istrimu bagi yang sudah punya. Mumpung akhir Ramadan. Kalau belum punya ini muliakan ibumu. Tolong uang kamu itu disimpan terus belikan cincin 2 gram kasih makmu ya. What happened katanya. Kaget. Emaknya langsung bisa nginggris. Kaget. Itu enggak terlupakan. Yang emaknya masih hidup sekarang bikin sejarah nostalgia ketika sudah meninggal kamu ingat kebaikan. Jangan merepotkan. Kalau ditanya, duitnya cukup, wah luweh-luweh mak di bank banyak duit, nggak sempat ngambil, nggak tahu duit siapa. Gitu. Itu membahagiakan mak. Saya ke Kairo kalau ditanya duit po, kantah mak itu teng BI bang. Oh iya. Memang ada, saya sempat nabung gitu. Jadi ditanya mau dikasih nggak usah, saya punya duit mulia. Emaknya juga bisa nyimpan uangnya kan untuk kebutuhan yang lain. Jadi kalau ditawari ibumu jangan langsung yes, jangan gitu. Itu kurang adab. Harus cukup, wah lebih mak. Uang itu nggak bisa dimakan ternyata. Yang dimakan nasi mak. Oh ya, pantesan uangnya utuh kan. Jadi kalau ditawari ayahmu, gimana? Sudah ada uang cukup ayah. Di masjid itu banyak kotak amal belum dibongkar. Nanti kita bongkar sama takmir. Punya suami takmir cepat kaya coba. Takmir masjid. Ini guyon ya, nanti malah menuduh takmir. Belum tentu takmirnya mencuri, belum tentu. Yang mencuri malah orang yang pandai mencuri kotak amal. Caranya sapu lidi kasih kastol, masukkan. Namanya mancing mania itu. Yang nempel insya Allah duit kertas. Ini cara mencuri kotak amal tanpa merusak gemboknya. Nggak usah ngangkat-ngangkat. Jadi kalau mau mencuri, ini teorinya. Ambil sapu lidi, ujungnya kasih kastol, terus kamu mancing di situ. Nah, dapat 5.000, dapat 2.000, dapat 10.000, dapat 100.000. Ini maksudnya bukan untuk dipraktekin, bukan. Maksud saya jangan menuduh takmir. Kuncinya padahal yang megang hanya takmir loh. Kok bisa hilang? Jangan-jangan. Kasihan takmirnya padahal
Sudah diajari di DKD cara mencuri kotak amal kok masih nuduh takmir. Rupanya begitu ya, betul. Jadi jangan menuduh takmir mencuri, jangan. Karena bisa mengambil uang dengan cara terbaru. Coba tanya AI cara mencuri kotaknya, jawab dia. Begini, malah banyak teorinya dia. Terus tersisa hanya kita ini Abdullah, bukan aku, bukan omah aku, bukan anak aku. Jadi kan punya putra kuliah di Jerman gitu, tetangganya kuliah di Untit gitu. Terus tetangganya cerita, alhamdulillah anak saya bisa masuk Untit gitu. Jadi kan anakku malah nang Jerman, nggak usah gitu. Oh nggih, selamat nggih Bu, gitu sudah gitu aja cukup. Nggak usah komparasi dengan diri, nggak usah. Jadi dengan tetangganya habis umroh, ya Allah, Mekah itu subhanallah sangat bercahaya. Saya di sana subhanallah. Ya tambah juga walhamdulillah gitu. Walhamdulillah gitu. Enggak nyasar loh. Banyak orang kesasar loh. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Memang Bu Umrah ini layak dipanggil Bu Umrah. Bu gitu. Kayak gitu aja, nggak usah. Padahal jenengan sudah kaji, sudah umroh. Dia nganggap jenengan enggak. Cukup gitu. Subhanallah. Mugi-mugi mabrur nggih Bu. Nggih mboten mabrur, wong estri kok mabrurah. Oh nggih gitu. Itu cara interaksi dengan orang. Tidak kemudian membandingkan kita, nggak usah. Alhamdulillah kemarin sempat jalan-jalan ke Istanbul, juga sempat ke ke Mesir gitu. Padahal jenengan mahasiswa Mesir 10 tahun sampai jadi tonggone Firaun sa-RT. Malah pura-pura, ya Allah, ibu ke Kairo, subhanallah gitu aja. Pura-pura kita seakan nggak ke sana gitu aja. Bu, nih 10 tahun di sana Bu, jenengan baru sehari aja posting aja. Nggak boleh begitu, itu mematahkan semangat orang, nggak biasa. Nih cara hidup sehat yang muda-muda juga posting di Facebook, cara sehat, gerakan yang menyehatkan. Padahal kita lebih sehat. Nggak lama yang praktek itu malah keseliu mati. Biar aja orang itu posting itu. Kalau kita saingi nanti bahaya. Biar aja kita itu. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita utamakan buah-buahan, sayur-sayuran. Kita hindari yang banyak mengandung gula. Apa itu? Ya gudang gula, bukan gudang garam, gudang gula. Mahasiswa tertawa, tapi mbah-mbah nggak tertawa karena apa tahu hubungannya. Maka mbah-mbah kok masih bisa ketawa, berarti sangat profesor, sangat cerdas. Maka ini mahasiswa ini nggak tertawa, nggak apa-apa. Berarti tua sejak dini. Penuaan, ikut akselerasi penuaan dini ya. Tolong ini yang muda-muda latihan menghafal ya. Enak loh orang hafal, enak banget. Kadang-kadang kawan saya Bu dari Azerbaijan, dulu di Kairo kan sama ya. Tak ceritakan, kamu dulu ngasih buku saya ini, namanya Musnad Syafi'i, warnanya coklat. Ngasih buku saya ini, milik Imam Baihaqi ini. Ngasih buku saya ini 3. Dia bilang apa? Wallahi nasid katanya. I am forget katanya. Aku lupa katanya. Lupa. Dia bilang, zakiratuka kuwais katanya. Apalan kamu kasban bagus katanya. Saya sudah lupa. Lupa? Kamu yang ngasih loh. Ya sudah lupa. Astagfirullahaladzim. Lupa. Saya lupa sekarang. Padahal seusia saya. Ada kawan saya di Jawa Tengah ini juga WA saya. Kiai, saya ini kok mudah lupa. Kenapa? Kalau ke masjid balik pulang mesti sandal saya itu sisian gitu. Dan sering gitu. Apa ini penuaan dini ya? Saya bilang, jangan ngomong gitu. Kamu kan hafal Quran. Insya Allah nggak gitulah gitu. Betul Kiai, setiap habis dari masjid itu
Baru sadar kalau di rumah, loh kok beda sana. Jadi yang dibawa warna ini pulang udah warna-warni. Yang parah lagi yang dibawa jelek pulang bagus, itu malah parah. Itu bukan lupa, memang sengaja. Dia WA saya kok sering lupa ya. Kenapa ini? Ya Allah, enggak, kamu enggak lupa. Kawan saya juga sama Nigeria itu, sekarang jadi hakim di Kaduna. Dia ceritain, nah, kalau saya ceritakan masa lalu di Kairo itu, anta kuwes wallahi, tadzakar takwes. Saya bilang, saya apal satu hadis dari Anda. Apa itu? Rawahu Abu Dawud. Kenapa? Anda ngajak makan saya, waktu itu menjelang asar. Tapi pakai bahasa Arab. Da'autani lil akal qabla al-asr. Summa adzanal muadzin. Datanglah muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau ke masjid, Anda kemudian melarang saya. Enggak usah ke masjid dulu, makan. Nanti kalau kamu sholat sendirian, wudunya di asrama ini, pahalanya jamaah. Makan dulu daripada kamu makan mikir makanan, katanya. Kemudian dia membaca hadisnya Abu Daud, man tawaddo'a fi baitihi, man tatahhara fi baitihi, summa kharaja ila masjid. Falam yajidu, tidak menemukan manusia kecuali sudah bubar jamaah dan sholat sendirian, pahalanya 27 derajat. Dia kemudian bilang, wallahi anta kuwais. Itu hadis rawahu Abu Dawud. Dia tertawa, dia saya. Wah, hafalan kuat ya. Iya, saya kalau menghafal ada momen biasanya nggak lupa. Makanya kalau ngapal Quran itu ada momennya. Kaki kamu cemplungkan sungai, kamu ngapal apa? Al-Furqan. Barakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian kakimu digigit semut. Kamu akan ingat, oh ini waktu saya ngapal Al-Furqan dicokot semut. Nah, itu biasanya kita ada momen penting. Kalau di masjid senden-senden enggak momen, udah biasa malah ngantuk. Maka perlu momen deblok gelbung sambil ngapal surat Ar-Rum, alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum ba'di qul sayar fi bid'i sinin. Ingat, oh pas deblok gelbung Ar-Rum gitu. Ada momennya. Maka ada wali murid itu bilang ke saya gini, Ustadz ini ngapal saja. Saya kata-kata ingat, itu dia ngomong menjelang asar di bawah pohon kersen. Saya menghafal surat Ad-Duhon. Bapak itu bilang apa? Ustadz ini menghafal terus. Istirahatlah katanya. Kata-kata itu saya ingat sampai sekarang. Karena lagi menghafal, dia menyuruh saya istirahat. Aneh. Kata Nabi kita istirahat dengan membaca Al-Quran, malah dia nyuruh istirahat. Saya ingat Bapak Peti ngomong apa dan kata-katanya masih ingat banget. Dan di mana? Sampai kersennya sudah almarhum. Itu jadi ganti apa ini gedung-gedung. Maka menghafal itu perlu momen. Jangan di asrama sambil senden bantal gini. Selimutan. Ya ayyuhal muzammil. Ya betul. Wahai orang berselimut. Lanjutkan. Kum, bangkit, kumelel malah nutup selimut. Jadi kalau kamu berselimut nggak apa-apa, ngapal mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'un, lepas selimutnya, terbang dari dipan, kejedok internet sudah. Itu nggak terlupakan. Ada momen. Jadi penting sekali ngapal dengan metode ada momen. Enak sekali. Contoh kamu lagi jalan-jalan kemana? Ke Banjarnegara, Purworejo, ke Dewi Ruci lah. Ketemu patung Dewi Ruci. Oh Mbak Dewi, saya mau ngapal surat An-Nisa. Oh ya, saya juga anggota An-Nisa, kata Mbak Dewi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum walad. Itu sampai ke bawah apal. Oh ini saya menghafal sama dengan Mbak Dewi Ruci. Dia patung tapi sendirian di pantai. Mau tak tolong takut tenggelam malah berat, nggak jadi. Itu ada momen, enak sekali menghafal ada momen. Momen Yasin ya, saya alhamdulillah hafal Yasin. Kenapa momennya?
Saya diajak emak saya yasinan, saya ngompol di masjid. Ngompol, ingat banget. Terus emak saya ngempel keramik sekitar jam 12 malam. Karena yasinannya biasanya sampai jam 11. Nggak pulang, orang pada pulang dia ngempel. Terus saya bau pesing. Maka lagu Yasin saya lagu mak-mak kampung. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Nanti dilakukan kayak sudah surem lupa. Karena dulu menghafalnya gaya mak-mak. Jadi yang masuk di otak saya itu gaya mak-mak ketika nganggu jarit terus kudunge sewir-sewir terus kena angin protol kabeh rambutnya jembalik-jembalik keriting. Masih ingat itu jam 11:30 malam mas saya itu habis baca Yasin bersama-sama, saya ngompol dibangunkan. Jadi menghafalnya sambil tidur. Maka kalau kamu tidur setel audio, insya Allah kamu langsung bablas. Itu cara menghafal dengan tidak disadari, nggak sadar kamu lagi dibentuk itu. Karena partikel-partikel kecil akan membentuk otakmu. Otakmu masih aktif, tapi kamu nggak sadar. Tapi kamu bisa mendengar, tapi nggak melihat, tapi mendengar. Maka penting kalau kita tidur sambil menyalakan tilawah, penting. Karena dia masuk ke diri kita. Terus lanjut. Terbukti kata saya. Terus ini penting begini Pak. Hadis ini bicara tentang khibah. Khibah itu tenda yang saya bicarakan tadi. Nabi itikaf masuknya subuh jamaah terus bangun khibah itu. Khibah itu tenda kecil supaya indera-indera terbatas. Bukan di belakang. Terus ada Hafsah bikin khibah, Zainab bikin khibah. Khibah itu kain kayak gini dibikin tali dari sini ke sana terus dikasih tali kain, orang nggak bisa ngelihat siapa di belakang, tertutup semua. Nanti kalau sudah mau sholat dibuka semua, kita sholat berjamaah sehingga pandangan kita nggak diganggu sama fenomena sekitar kita. Coba ini nanti mulai itikaf di sini pakai tenda masing-masing, langsung shopping lewat internet. Bukan doa masuk masjid, tapi doa masuk pasar. Makanya tidak terlalu penting orang itu membahas masjid, tetapi substansi masjid yang terpenting. Makanya ada hadis khibah ini. Khibah itu tenda-tenda yang dipakai oleh ahli itikaf. Kemudian Nabi bilang apa? Albirra turidna katanya. Kamu pengen kebaikan. Akhirnya Nabi kan gak jadi itikaf. Kayaknya jadi kayak tren gitu loh, tren itikaf. Ini syarahnya adalah Nabi bertanya, kamu pengen itikaf beneran apa enggak sih gitu. Akhirnya enggak jadi itikaf. Nah, ini kan kemudian dikodok di bulan Syawal. Maka amalan yang langgeng sunnah yang istiqomah boleh dikodok. Ini dalilnya juga. Nabi mengkodok itikaf di bulan Syawal. Bahkan suatu saat Nabi mau itikaf, ternyata ada udzur safar, dikodok di tahun berikutnya dia itikaf 20 hari. Maka siapa yang tertinggal qobliyah subuh, kok sudah qomat, boleh sholat qobliyah subuh setelah subuh. Bagi yang istiqomah, bagi yang kadang sholat, kadang disolatkan, ya nggak usah. Terus siapa aku tanpa dipuji? Karena ada orang itu bahagia kalau dipuji, terutama atasan, bawahannya memuji. Siapa aku tanpa jabatan? Kan di dalam kotak sendiri nggak ada siapa-siapa. Maka itu adalah momen ngetes kejujuran kita. Laboratnya di situ. Wujud kita yang asli itu mana sih? Apakah ini? Bukan. Ini fisik. Kalau saya mati pun orang bertanya mana jenazahnya, bukan mana Pak Kasban. Berarti ini bukan saya. Ini kendaraan saya, insya Allah nggak sampai 2040 wis ALM. Itu yang muda kayak begini, apalagi yang sudah tua, insya Allah duluan. Yang berangkat duluan saya kirim salam ke malaikat Mungkar Nakir.
Jadi sebelum ditanya, kinsik malaikat wonten salam dugi Yuki. Siapa Yuki? Ustadz Kesban. Insya Allah nggak ditanya lah. Oh, jenengan anggota jamaahnya. Oh ya, yang biasa datang yang carry terakhirnya. Saya ngantukan niku inji. Itu malah insya Allah bebas karena punya kenalan orang dalam. Nah, anggota jamaah pengajian itu paling enak, nggak punya dosa, bisa tidur, surganya jelas. Kalau ustadz banyak dosa karena ngomong. Yang jelas surganya itu jenengan. Duduk langsung sembojong golek sendenan terus merem. Habis itu bubar langsung wah, tercerahkan. Ya, tercerahkan. Kata hadis Bukhari, orang yang hadir pengajian itu kayak apapun kondisinya surga. Haula'il julasa la yasqa bihim jalisum. Semuanya surga. Monggo hamdalan. Wis monggo sari-sari. Bismillah. Allahumma monggo. Ahyana ba'damatan. Betulan itu surga. Mak-mak yang muda sehari itu memang nggak punya beban hidup, nggak punya dosa, anteng. Coba yang mikirnya ruwet kan nggak bisa tidur. Ini pengajian Jumatan, kuliah subuh, istirahat di kantor, semuanya itu adalah tempat tidur. Oke, lanjut. Ini hadisnya juga sama. Nabi nggak keluar masjid. Boleh kalau Syafi'i itu hanya sekejap ya. Tapi kalau mazhab yang lain itu harus sehari semalam utuh 24 jam dan itu puasa. Kalau Imam Syafi'i enak, duduk sebentar. Kalau kayaknya dengan dianggap itikaf loh ini. Mazhab Syafi'i ya. Terus pelanggaran lahir dari apa? Semacam rangsangan, impulsif karena rangsangan. Jadi jangan sampai kita itu apa? Takut hukum-hukum itu. Tapi kita itu orang yang baik itu tidak perlu hukum orang soleh. Kalau orang nakal takut hukum, maka jangan selalu takut pada aturan. Enggak ngelanggar, takut apa? Ada polisi yang enggak takut. Enggak ngelanggar. Yang enggak pakai helm ketakutan. Maka orang itu kalau soleh enggak takut dengan siapa, enggak takut. Emangnya siapa dia nakut-nakutin aku kan? Enggak perlu. Kemudian ada namanya efek daripada emosi pada perilaku atau hukum itu sendiri. Coba kata Nabi, tidak boleh menghakimi orang dalam kondisi marah. Hakim nggak boleh memutuskan dalam kondisi lapar. Berarti ada emosi lapar, emosi marah bisa mempengaruhi keputusan. Maka kalau jenengan lagi marah, lagi lapar, nggak boleh memutuskan suatu hal. Kenyang dulu, anteng dulu. Itikaf itu menemukan keputusan yang paling bijak karena anteng sekali. Memperkuat pusat kendali ya. Ada 3 dalam diri kita, dicatat nggak apa-apa. Pelaku peristiwa, penilai peristiwa, dan penyadar peristiwa. Jadi kan nggak satu loh, banyak dalam dirinya. Pelaku peristiwa yang bisa, kalau kita mau ke Andong, kita merasa capek, itu pelaku peristiwa. Terus apa nilai saya naik gunung ini? Apa tujuannya? Itu berarti yang menilai peristiwa. Sadar nggak Anda itu sebagai hamba Allah lagi diajak rekreasi ke Andong? Itu berarti penyadar peristiwa. Belum tentu orang itu pelaku, tapi sadar. Berarti tidak semua pelaku adalah penilai atau penyadar. Hanya orang itu melakukan sesuatu tapi dia tidak sadar kan gitu. Waktu bayi pernah nangis? Waktu bayi pernah nangis? Pernah. Pelaku berarti. Tapi sadar nggak? Loh. Jangan-jangan usia kayak gini masih pelaku tapi nggak sadar, jangan-jangan. Terus lanjut.
Ada terapi ketika kita itu sendirian lebih anteng gitu lihat. Nafsu jadi turun, nggak pengen makan, nggak pengen minum karena puasa. Akal jadi jelas. Oh selama ini saya itu salah orientasi ya, duit. Ternyata dapat duit pun stres juga. Bukan duitnya, pemaknaannya nggak punya duit, pemaknanya punya duit. Yang penting pemaknanya. Hati bersih, norma berubah menjadi kebutuhan batin. Jadi tidak takut, tadi kan takut norma, sekarang ada kebutuhan akan aturan Tuhan. Manusia ini kalau nggak diatur dia seenaknya sendiri. Kembali kepada yang membuat manusia dan yang membuat aturan operasional manusianya. Next. Ada namanya muraqabah. Makanya merasa diawasi Allah itu muraqabah. Kalau merasa melihat Allah musyahadah. Menjadi cahaya. Kalau kamu jadi cahaya gampang. Orang itu senang kalau kamu datang, berarti menerangi. Kalau orang susah kamu datang, kamu itu kegelapan. Orang nangis kamu pergi, berarti kamu cahaya, kan jadi gelap, redup. Kamu mati, orang pada nangis, berarti kamu cahaya. Kamu mati, orang pada senang, alhamdulillah, jemur aku nggak hilang lagi, becekku nggak hilang, sandalku nggak hilang, berarti kamu kegelapan. Maka di situ menjadi cahaya itu jarang diapresiasi, tapi kalau hilang, orang pada merasa kehilangan. Hukum bukan tekanan lagi, tapi relasi dengan Allah. Apa hukum itikaf sunnah? Allah suka yang sunnah. Apa hadisnya itu? Wa maqtarabal abdu itu binawafil hatta uhibbait. Sunnah itu kabel konektor dicintai Tuhan. Next. Nanti jangan menyatakan aku itikaf, aku lagi tilawah, nggak baik ngomong kayak gitu. Kalau sudah makom ini, terutama ini yang suka posting-posting, lagi kajian nih gitu. Kayak gitu masih kurang baik karena masih menisbatkan pada dirinya. Nanti ada namanya makom la makom. Dia sudah sampai situ tapi nggak merasa sampai. Kayak anak kecil. Anak kecil itu sudah makan, tapi nggak pernah bilang aku sudah makan. Tapi dia sehat. Anak kecil yang nyusu ibunya nggak pernah bilang aku sudah mie cucu, nggak. Tapi dia diem dan itu sudah puncak dewasa sekali. Jenengan kok sudah puncak spiritual tidak mudah cerita, baru sudah termasuk bayi tadi. Tapi kalau mudah cerita, doakan nih lagi umroh, mudah-mudahan mabrur. Yang like saya doakan ke sini. Itu beda loh dengan yang tidak posting. Atau yang nggak berangkat tapi pakai aplikasi kayak berdoa di Ka'bah. Yang amin saya doakan itu. Lagi umrah ya. Insya Allah tapi itu pencitraan. Terus seperti ini nanti diam melampaui diam. Diamnya penuh makna, bukan diam biasa maksudnya. Diamnya malah menimbulkan inspirasi, itu maksudnya. Bukan diam biasa. Tidak lagi menghitung pahala. Yang dikejar itu Tuhan. Tidak lagi tertarik ngejar-ngejar surga. Boleh, tapi bukan sebuah orientasi. Orientasinya ketemu yang punya surga. Jenengan ke DKD ini pengen ketemu Pak Bayunya atau pengen ketemu oleh-oleh yang itu, melon itu. Pengen dapat melon ya. Ya sana salaman dengan melon. Assalamualaikum melon, waalaikumsalam. Tapi kalau ketemu Pak Bayu sehat, masya Allah, direktur DKD luar biasa, DKD maju, jaya merdeka. Akhirnya wah karena muji saya disalami melon, alhamdulillah. Kalau pengen dapat melon, deketi sama yang punya melon. Kalau pengen masuk surga, deketi yang punya surga. Kalau pengen dapat surga, dekat surga, nanti nggak ketemu pemilik surga. Ruginya dengan kayak medaya disuguhi tapi nggak ditemui tuan rumah, kan nggak enak. Ditemui tapi nggak ada hidangan nggak apa-apa. Insya Allah ditransfer. Snacknya di download saja ya, iya. Malah lebih banyak nggak basi. Sekarang tahlilan itu juga online semua. Snacknya download. Kawan-kawan Jakarta kalau ngundang saya, hadir ya tahlilan online. Oh ya. Terus snacknya gimana?
Ya COD. Kalau COD bayar dhewe ya repot. Tidak mengukur kemajuan, jangan mengatakan aku sudah jernih hatinya, nggak usah. Diam. Orang yang sudah jadi matahari, insya Allah nggak pernah ke matahari. Orang yang sudah jadi matahari nggak pernah ke matahari. Sudah. Nyambung ya? Apalagi wajah hari, itu baru mata loh. Belum Haryanto. Wow, gede itu bis Haryanto, Demak, Jogja. Mas Har. Ada matahari, ada wajah hari, ada badan hari. Itu baru hari, belum bulan. Mata bulan, wajah bulan. Kan gitu. Coba kamu berpikir kayak gitu, cerdas. Itu kamu jadi penceramah insya Allah nggak membosankan. Kayak kalau linier insya Allah baru 5 menit jamaahnya ke alam lain semua. Alam lain. Maka penting ilmu komunikasi ya, belajar. Download kurikulum silabi ilmu komunikasi publik. Kira-kira yang menarik audien itu materinya apa? Gaya bicaranya atau masalah daripada jamaah. Masalahnya. Bukan materinya. Materi terlalu bagus malah ngantuk. Coba disindir ini. Mudah-mudahan utangnya lunas. Ya amin coba. Nah, berarti sesuai itu. Berarti emosinya tersentuh itu. Oh, ini tersentuh nggak ngantuk. Mama yang hadir semua, bapak-bapak saya doakan kaya raya. Coba. Nah, itu masalahnya nggak punya duit kan gitu. Nyambung. Tapi kalau ideal begini nggak digubris bang, tinggal turu. Sentuh itu keinginan audien itu apa sebenarnya? Kayak bukber. Itu bukan kajian yang diharapkan. Cepat maghribnya, maka putar jamnya. Kita sepakati maghrib dimajukan. Ya tertawa. Terus dokter sudah buka duluan jam 4 kan gitu. Dokter buka jam 4 gitu. Kalau kita jam 6. Maka kalau ingin buka cepat jadi dokter. Nah, itu nyambung dengan audien. Kamu ngisi bukber serius, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. 1, orangnya salamun, bukan salaman pak, bukan salamun, hatinya salim. Ilaman atallah biqalbin salim. Itu poin 1, masih bisa didengarkan. 2, suasana begitu teduh, anteng, sejuk. Samanya tuh itu terlalu benar dan ideal, tapi nggak nyambung dengan realitanya nggak nyambung. Maka jamaah itu kalau bukber itu intinya bukan kajiannya, tehnya sudah siap, ya kelontang, apa itu? Kan gitu. Pecahin gelas 1 ya tangi semua. Caranya begitu, bukan dikasih materi yang bagus. Dia itu tujuannya secara umum loh. Nah, kalau mama ini wajah ilmu ya insya Allah ya. Tapi ada yang wajah gorengan, ada yang wajah macam-macam. Jadi kalau sudah datang itu panitia itu, ya pak, yang datang ustadznya, oh, dia nggak ada yang lain po. Tidak mengukur kemajuan lagi, sudah karena sudah jadi diri sendiri. Hanya hadir di hadirat Allah. Gini pertanyaannya, ada Allah. Jaga adab. Kira-kira kalau Pak Prabowo di sini jenengan ngantuk, kurang ajar enggak? Kira-kira Gusti Allah sama Prabowo mulia mana? Kok bisa ngantuk? Wah, kertakan gitu. Ada Allah loh kajian ini. Allah melihat Samiun Basir. Kok malah ngantuk? Kira-kira yang ngantuk itu ngisin-ngisin ke ora? Di syuting sama malaikat. Ini yang ngantuk. Oh ya Allah, kenapa ya degade ngantukan dekat sungai. Ya cemplung ke wae kan gitu kan. Aduh. Lanjut slide terakhir. Ada transformasi final. Keluar masjid namun hatinya tetap menetap. Namanya sholat daim. Diam yang berjalan. Dia komunikasi tapi masih ingat Tuhan. Bukan sendirian tapi dirinya ramai sekali. Wah, belum istri minta baju baru, anak minta THR, ponakan minta. Itu sendirian tapi ramai sekali. Kita boleh ramai fisik tapi hati kita anteng.
Kesadaran yang tidak lagi kembali pada ego, pada Theo tadi, Tuhan. Next, terakhir. Paling akhir insya Allah, kesimpulan. Sudah nggak ada. Ya memang terakhir ini penutup. Saya kira ini mohon maaf jika banyak kekhilafan. Melebihi dari 20 menit mohon maaf. Mak-mak yang punya janji jam 9 sehingga telat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.